sekali lagi, start with end in mind itu ya. Apa yang kita lakukan hari ini di titik A, itu adalah sebuah starting point untuk mencapai titik B yang lebih baik. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang ada di perusahaan Jepang tentu familiar dengan falsafah Kaizen itu kan, continuous improvement itu. Jadi besok harus lebih baik gitu. Kenapa? Karena bumi berputar kan. Karena bumi berputar, segala sesuatu berubah dan tentu kita harus bergerak sesuai dengan gerakan bumi dan gravitasinya. Nah, kalau enggak, kita akan mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kondisi ideal yang ingin kita capai di masa yang akan datang merupakan titik tolak start with end in mind itu. Outcome dan output yang mau kita capai itulah perlu didefinisikan sebagai sebuah titik tolak yang terang benderang, jelas dan terpilah-pilah. Kalau bahasa filsafatnya adalah clara and distincta. Ya. Jadi kata kunci di poin ini Bapak Ibu, start with end in mind. Nah, oleh karena itulah ada titik A yang kita lakukan dalam keseharian, ini sama dengan titik A yang tadi ya, yang di sini, titik A. Ini adalah daily activity kita. Ini daily, salah tulisnya bukan gitu kah? Daily activity, aktivitas harian. Daily activity yang kita lakukan sehari-hari, kemudian akan mencapai tujuan jangka panjang. Jadi tujuan ini belum tercapai hari ini. Maka di dalam organisasi, saya mempunyai acuan kerja yang mengelola kegiatan daily activity saya. Ya tentu isinya adalah SOP, instruksi kerja, ya pedoman kerja, NSPK, norma standar prosedur kriteria, termasuk bisnis proses di dalamnya. Tetapi ini nggak cukup, saya perlu melakukan kegiatan-kegiatan B yang mampu menarik organisasi saya dari titik A ke B. Jadi saya perlu extra effort. Karena kalau aktivitas saya lakukan sehari-hari adalah hanya menjalankan apa yang sudah saya capai hari ini. Oleh karena itu saya harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Itulah kemudian saya harus melakukan berbagai improvement program. Ya, namanya bisa macam-macam. Saya terlibat dalam berbagai task force. Ya, saya ikut squad team, saya ikut Pokja, saya ikut membuat improvement project ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, titik B inilah sekali lagi end in mind untuk kita definisikan dan tugas top management kondisi ideal yang mau kita capai di masa yang akan datang. Dokumennya namanya Renstra, Strategic Planning, Business Plan, RJPP kita, yang mencantumkan suatu visi apa yang mau kita capai, misi, the reason of being, what business we are in, apa hakikat dari aktivitas utama kita, dan kemudian bagaimana mencapainya. Jadi visi itu adalah to be yang mau kita lakukan, misi itu adalah to do yang mau kita lakukan, dan strategi itu menggambarkan how to do dan how to be itu at the end of the day tercapai. Nah, dokumen itu namanya Renstra, Business Plan, RJPP, Sami Mawon. Start with end in mind. Nah, di dalam peraturan Menpan RB nomor 89 2021, ini khusus untuk Bapak Ibu yang ada di Kementerian Lembaga Pemda, itu secara terang benderang ditulis di pasal 1 bahwa penjenjangan kinerja, saya garis merah ini, adalah penjabaran sasaran strategis, indikator dan targetnya dari organisasi level korporat, level lembaga, kepada unit organisasi di bawahnya, sampai kepada individu dalam bentuk SKP. Ya, jadi penjenjangan kinerja atau cascading itu, apa yang di cascade
SIT, sasaran, indikator, dan targetnya. Nah, itulah start with end in mind-nya, Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita sudah bilang. Jadi kita bicara output dan outcome yang mau kita capai, baru dari situ kita lakukan apa kegiatannya dalam proses atau aktivitas kerja kita, baik itu daily management yang menjadi acuan kerja kita sehari-hari, plus kegiatan tambahan yang perlu kita lakukan dalam berbagai pokja, dalam berbagai tim ad hoc, squad, tim project improvement, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau gambar ini saya putar kebalikan arah jarum jam ke kiri ya, counter clockwise, maka dia akan gambarnya seperti ini. Jadi output dan outcome itu menjadi panglima, menjadi end in mind tadi. Ujung-ujungnya kita mau capai itu. Nah, outcome itu adalah sebuah akibat yang dirasakan oleh orang lain di luar organisasi kita. Kalau kementerian lembaga, ya berarti tentu stakeholder atau masyarakat luas yang dilayani. Kalau bisnis, berarti ini ada investornya di sana, ya ada shareholdernya di situ, ada customernya di situ, ada juga stakeholder lain, ya pemerintah, masyarakat luas, dan seterusnya. Dan output adalah sebuah hasil kerja yang mau kita capai. Jadi, output dan outcome ini kita terjemahkan, Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk SIT. Apa tadi? Sasaran, indikator, dan targetnya. Dan itu yang mau dijabarkan sampai kepada individu. Nah, kalau SIT pada level outcome dan output ini sudah tercapai, maka itulah yang menjadi kiblat atau driver atau lokomotif kita menjalankan tugas sehari-hari kita, plus berbagai program improvementnya itu dalam seluruh aktivitas yang membutuhkan sumber daya 5M tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang SIT di atas ini disebut dengan peta strategi dalam sebuah logical framework. Ya, peta strategi itu adalah sebuah sasaran, indikator, dan target yang berhubungan sebab. Nah, berarti sebabnya itu di sini sebagai output tadi, hasil kerja kita, dan di atasnya sebagai outcome atau akibat tadi. Jadi ada sebab yang kita lakukan sebagai hasil kerja langsung kita, output kita. Nah, kalau di organisasi bisnis tentu produk yang bagus, produk yang kompetitif, produk yang sesuai dengan harapan pasar, itulah yang nanti akan pada akhirnya memuaskan pelanggannya. Dan akhirnya akan menjadi meningkat penjualan dan profitabilitasnya. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saya mau ilustrasikan sebuah peta strategi. Jadi kuncinya start with end in mind itu kita gambarkan sebagai peta strategi. Jadi peta strategi itu isinya SIT ya, sasaran, indikator, dan target. SIT itu kita bagi dua, ada outcome, akibat tadi, yang terjadi di luar organisasi atau eksternal, dan ada output yang merupakan sebab yang terjadi di internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu mempunyai sasaran meningkatkan perawatan diri. Perawatan diri. Skincare maksudnya. Jadi intensitas perawatan diri setiap hari itu ditingkatkan. Dan setiap
tiap minggu mesti ke salon. Kalau ibu-ibu ke salon setiap minggu ngapain? Ada ibu-ibu nggak peserta kita ya? Mestinya ada dong ya. Ke salon adalah untuk spuring dan balancing. Jadi kalau alis yang kiri tidak seimbang dengan alis yang kanan itu perlu dispuring kan? Ya, intinya adalah touch up. Ya, pokoknya kalau bapak-bapak ke bengkel itu spuring balancing supaya kalau setir mobilnya mantap, tidak belok kiri, tidak goyang kiri kanan. Kalau ibu-ibu juga sama, spuring dan lawan lansing wajahnya. Tiap Saya bantu, bulan Pak. Dengan krimbat biasanya, Pak. plus kerimban apa healing me time. Nah, kemudian yang ketiga setiap bulan adalah perawatan dokter kecantikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah output yang dimau dia capai. Perawatan diri mandiri di rumah setiap hari, setiap minggu perawatan ke salon, setiap bulan perawatan ke dokter. Nah, tentu perlu sumber daya kan? Terutama pertama, duit harus disiapkan. Kalau nggak ada duit, wah ini mah macet gitu. Yang kedua tentu waktu. Waktu harus disiapkan. Yang ketiga semangat. Motivasi, disiplin kan? Jadi duit cukup, waktu cukup, semangat juga menggebu-gebu. Wah, jalan ini perawatan. Akibatnya kira-kira apa Bapak Ibu? Yang saya gambarkan bulat-bulat ini sasarannya. Sasaran itu sama dengan sosoran. Sosoran itu apa yang mau disosor, apa yang mau dicapai. Nah, nggak ada yang mau bilang ini kalau udah begini apa nih akibatnya? Tambah cantik, Pak. Cantik, betul Boleh, Pak. tambah luar biasa. Ya, kinclong, bening, cetar, membahana, kira-kira gitulah ya. Nah, cantik itu adalah akibat yang terjadi di luar diri ibu ini. Jadi stakeholder di luar dirinya lah yang menikmati. Tetapi cantik ini bukan tujuan akhir Bapak Ibu sekalian. Ada tujuan yang lebih tinggi yang mau dicapai si ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi artis. Jadi artis. Kenapa si ibu ini, seorang ibu ini berusaha dengan begitu apa ya, dengan begitu bersusah payah disiplin untuk merawat diri ini supaya cantik. Dan cantik ini adalah target antara untuk yang lebih tinggi adalah Menyenangkan diri sendiri atau pasangan. Ya. menyenangkan pasangan. Jadi karena kebetulan ibu ini sudah menikah, jadi disayang suami. Suaminya sendiri ya, bahwa suami tetangga ikut-ikut mau sayang itu apa residu saja, efek samping. Nah, Bapak Ibu, terjadilah peta strategi. End in mind-nya itu digambarkan dalam hubungan sebab dan akibat. Sasaran ini kemudian perlu kita, ini sasarannya, S-nya, perlu kita buat indikator. Nah, indikator itu adalah sama dengan satuan pengukuran. Jadi peta strategi tadi kalau digambarkan dibagi dua ya. Untuk perusahaan bisnis, sebabnya itu adalah proses di dalam perusahaan beserta sumber dayanya, dan akibatnya itu adalah akibat yang dirasakan customer dan investor pada akhirnya. Ya. Nah, kalau dia merupakan kementerian lembaga, akibatnya itu pada pelaksanaan mandat, ya, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tentu adalah kepuasan masyarakat yang dilayani. Nah, tetap yang dibawa adalah sebab adalah pelaksanaan tugas dan fungsi plus sumber dayanya. Nah, kita lihat ini, ada sasaran sebagai contoh ya, sasaran-sasaran terhubung sebab dan akibat. Nah, setiap sasaran yang bulat-bulat ini Bapak Ibu sekalian diukur dengan indikator SI.
Jadi ini S sosorannya, ini I indikatornya, yaitu satuan pengukuran. Jadi kalau ukur panjang perjalanan kilometer, kalau ukur suhu ruangan ya derajat Celcius, kalau ukur apalagi berat badan ya kilogram. Itu semua adalah indikator. Ya, mungkin kita nggak punya waktu untuk membahas jenis-jenis indikator, tetapi intinya adalah indikator adalah satuan pengukuran dari sasaran ini. Maka target kemudian adalah berikutnya, angka kuantitatif yang mau kita capai secara berkesinambungan. Jadi 2025, 2026, 2027 sampai pada akhirnya tadi. Nah, kemudian di kanan ini adalah inisiatif atau program kerjanya yang tadi itu, extraordinary activity-nya, inisiatifnya. Nah, kenapa yang di atas ini tidak ada program kerja? Karena akibat itu tidak perlu diintervensi. Dalam contoh ibu tadi, cantik itu adalah akibat. Disayang suami itu adalah akibat. Jadi tidak perlu ke Korea operasi atau ke rumah mbah dukun santet suaminya supaya sayang. Ya, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena disayang dan cantik haruslah sebuah nurturing proses alami. Bagaimana terjadi? Ya, program kerjanya di bawah ini semua. Nah, Bapak Ibu, jadi kita memerlukan menentukan sasaran, indikator, dan target, lalu membuat program kerja atau inisiatif. Ya. Nah, saya ingin mengambil waktu ini dengan exercise sedikit. Saya sudah menulis ada 14 sosoran dari sebuah restoran. Bisnisnya adalah restoran. Nah, kita mau bahwa gambar ini, gambar sasaran-sasaran ini mau kita exercise. Kalau sebuah perusahaan, ujung-ujungnya kira-kira Bapak Ibu, akibat akhir yang mau dicapai apa? Setuju nggak kalau perusahaan itu ujung-ujungnya profit? Setuju ya? Nah, itulah akibat dari sisi financial. Jadi yang sebelah kanan ini sekali lagi adalah akibat. Lalu profit ini datang dari mana? Tentu meningkatnya penjualan. Nah, selain itu, penjualan meningkat, harus ada pengelolaan biaya yang terkendali. Inilah dia, nomor 13. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau pelanggannya puas? Ya, pelanggan puas, kemudian apa lagi coba kita lihat ya. Jumlah pelanggan meningkat karena pelanggan puas, terus pelanggan baru juga pada datang mencoba, dan setiap mencoba puas, datang lagi. Nah, itulah datang duitnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena marketingnya bagus. Selain marketing bagus, pelayanannya juga cepat. Makanan minumannya enak. Bahan bakunya fresh. Sistem informasinya bagus. Kemudian lingkungan kerjanya membuat karyawannya bekerja semangat. Kebersihan restoran terjadi. Dan keterampilan karyawannya bisa diandalkan. Nah, membeli kompor baru ini bukan sebuah sasaran. Kenapa bukan sebuah sasaran? Karena kalau meningkatkan marketing tentu akan dilakukan terus-menerus kan.
kepuasan pelanggan tentu mau dicapai terus-menerus kan. Kebersihan restoran harus diupayakan terus-menerus kan. Tapi membeli kompor baru cukup sekali saja. Jadi kompor baru ini Bapak Ibu, contoh dia bukan sasaran, tetapi merupakan action plan dari sebuah upaya untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, perlu adanya inisiatif atau program kerja membeli program baru. Jadi ini bukan sasaran, kita del. Nah, terjadilah sebuah peta strategi. Nah, setiap sosoran kita tentukan yang merah-merah ini adalah indikatornya. Indikator, ingat tadi adalah satuan pengukuran. Profit itu apa? Diukur dengan apa? Nominal rupiah. Ya, profit bulan ini 50 juta. Profit bulan depan naik 75 juta. Alhamdulillah meningkat. Jadi persentase bisa juga, nominal absolutnya bisa juga. Biaya yang terkendali, penyerapan, persentase penyerapan anggaran atau budget bisa. Singkat cerita, setiap sasaran diberikan indikator. Nanti setiap tahun baru ditentukan target angkanya. Nah, dengan demikian kita sudah selesai menyusun peta strategi di level organisasi. Ya. Nah, tantangan berikutnya adalah kita mesti turunkan sasaran indikator dan target tadi ke level departemen, divisi, sampai kepada individu. Jadi ingat kan tadi definisinya di Permen 89 ini menjabarkan SIT-nya dari level korporat tadi sudah selesai ke unit organisasi sampai ke individu. Nah, sekarang kita exercise ya. Bagaimana mengcascade ini dari level korporasi turun ke unit kerja. Jadi kalau kementerian ke eselon 1, turun ke eselon 2, turun ke setiap jabatan fungsional yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita exercise tadi. Nah, sekarang kalau kita mau cascade atau menjabarkan di level corporate ini, katakanlah saya mau membuat ini menjadi peta strategi divisi marketing sekarang. Ya, divisi marketing, pemasaran. Bapak Ibu, cara yang pertama adalah kita identifikasi sasaran yang ada di korporat ini, di level lembaga ini, kita identifikasi apakah sasaran-sasaran itu relevan enggak dengan kita. Kalau penjualan urusan marketing enggak, Bapak Ibu? Oh, jelas. Jadi ini diambil, dikasih tanda bintang. Kalau profit urusan marketing enggak? Oh enggak, itu finance yang ngitung. Oke, dihapus. Kalau biaya, oh ada budget marketing, ini urusan dia juga. Ambil. Kalau pelanggan, oh ini apa namanya? Ini adalah biangnya tugas marketing ini. Kepuasan pelanggan, oh perlu tugas marketing. Program marketing, oh jelas Pak. Jadi yang cocok dengan tusinya diambil. Kualitas makanan, oh ini urusan produksi Pak, urusan dapur bukan urusan marketing, hapus. Kebersihan, ini urusan operasi Pak, bukan urusan marketing, hapus. Kualitas bahan baku, hapus. Urusan pembelian itu Pak. Kecepatan pelayanan, ini urusan operasi Pak, bukan urusan marketing. Nah, hapus. Tetapi kalau keterampilan sales marketing, oh ambil Pak, terutama di divisinya sendiri. Lalu
Lingkungan kerja yang enak di marketing, iya Pak. Kita tiap Senin nonton bareng, wah bagus. Sistem informasi marketing, oh bukan Pak, ini urusan IT. Oke, hapus. Nah, jadi Bapak Ibu, terbentuklah sasaran-sasaran yang diambil dari level corporate ke unit kerjanya. Nah, sekarang kita perlu tambahkan sasaran baru yang harus dilakukan. Maka misalnya kita membuat di marketing sendiri ada sasaran baru meningkatkan sales call. Ya, kunjungan, ya. Selain itu kita juga meningkatkan kualitas promosi. Lalu ada program kerja lain, kita juga membuat program meningkatkan publikasi di medsos. Juga kita melakukan sasaran lain adalah bagaimana meningkatkan kerjasama dengan asosiasi misalnya, dengan komunitas lah, komunitas dengan apa itu istilahnya, ekosistem ya, komunitas grup. Nah, jadilah Bapak Ibu peta strategi divisi marketing yang terdiri dari sasaran yang diambil dari korporat plus sasaran-sasaran yang bukan diambil tapi dibangun dari divisi ini sendiri. Kalau di dalam marketing ada subditnya, subdivisinya, maka di-cascade lagi terus berjenjang seperti itu caranya. Lalu dibuatkanlah indikator-indikator selanjutnya. Bapak Ibu saya ngebut dikit ya karena waktunya ini. Nah setelah itu maka kita ambil sasaran-sasaran ini untuk level jabatannya. Jadi misalnya yang 2 di atas diambil marketing manajernya. Plus kepuasan pelanggan, 3 yang di atas ini, yang saya kasih warna coba ya. Bagaimana cara membuat warna? Oh ini. Ya, yang saya kasih warna kuning, ini adalah marketing manajernya. Jadi SKP-nya marketing manajernya. Nah, yang saya kasih warna biru, misalnya ini adalah tugasnya supervisor bagian salesnya, supervisor sales. Lalu ada supervisor bagian promosi, bagian medsos, ini yang warna coklat misalnya. Jadi di bagian medsos ini yang warna coklat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempunyai sebuah peta strategi yang dari level corporate turun kepada divisi, turun kepada seksinya, dan nanti sampai kepada level individu. Dan terjadilah hubungan sebab akibat seperti ini, singkat cerita. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, lalu saya ingin kaitkan dengan sasaran-sasaran ini kalau sudah atau sebelumnya ke sini dulu. Lalu ada kaitannya sasaran-sasaran ini dengan kinerja pegawai. Nah, di dalam kementerian lembaga adalah Permenpan nomor 6 tahun 2022, di sana dikatakan perencanaan kinerja itu terdiri dari 2, rencana hasil kerja dan rencana perilaku kerja. Jadi ada 2 dimensi yang diukur Bapak Ibu sekalian. Hasil berupa sasaran dan yang kedua adalah proses. Maka untuk memahami ini saya pakai ilustrasi. Ada atlet loncat tinggi namanya Ucok.
Ucok ini kalau lagi latihan kemampuannya meloncat 2 meter. Lalu Ucok dikirim ke sebuah pertandingan. Dalam pertandingan Ucok menunjukkan kinerjanya. Meloncat 1,7. Loh kok lebih jelek? Ya belum panas. Meloncat yang kedua naik lagi. Meloncat yang ketiga turun lagi. Tetapi di dalam pertandingan selalu ada lawan. Lawannya meloncat 1,5. Jadi pulang Ucok dapat piala. Juniornya Ucok namanya Buyung. Buyung meloncat 1,7. Dikirim ke pertandingan di tempat lain, Buyung meloncat 1,8. Luar biasa upaya Buyung. Lalu meloncat lagi, kesempatan kedua lebih tinggi lagi, kesempatan ketiga lebih tinggi lagi. Tetapi lawan Ucok meloncat lebih baik. Jadi dalam hal ini Buyung pulang dengan tangan kosong. Nah, persoalan kita kan, yang mau kita hargai itu Ucok yang bawa piala atau Buyung yang bekerja berjuang dengan susah payah, tapi tangan kosong. Nah, menurut Jack Welch, dimensi yang kita ukur itu ada dua. Pertama adalah dimensi yang disebut dengan hasil yang tegak lurus ini. Menurut Jack Welch dikatakan people who mix the number. Dan dimensi kedua adalah dimensi proses. Jadi kalau prosesnya bagus dan hasilnya bagus, itulah yang mau kita hargai dari setiap karyawan. Nah, tapi Ucok itu adalah contoh yang merupakan tirani, penjajah bagi perusahaan karena hasilnya dia berikan dalam bentuk piala, tapi prosesnya Ucok itu banyak main politik. Nah, Buyung justru menunjukkan proses yang baik, tetapi dalam hal ini Ucok belum punya kesempatan. Maka teorinya kita harus menghargai Buyung supaya dia pada akhirnya pindah kepada kuadran yang. Nah, itulah Bapak Ibu mengapa dalam pengukuran kinerja tetap kita harus dimensi hasil berupa pencapaian KPI atau SKP-nya, dan dimensi proses kita harus melihat keberhasilan dari upaya yang dinilai oleh atasan atau 360 derajat. Nah, ini contoh. Kemudian ada sasaran-sasaran kerja yang diambil dari peta strategi sesuai dengan job desk-nya, tapi ada juga proses penilaian atasan, rekan kerja, bawahan kalau pakai 360 derajat ya, untuk memberikan penilaian proses. Nah, sehingga pada akhirnya pencapaian hasil dan pencapaian proses dijumlahkan dan kita bisa memberikan fairness kepada penilaian kinerja. Oke, syukur selesai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Sef. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Martinus, ini materi yang singkat tapi ini isi semua ini menurut saya bagus banget yang 89 ini tentang pertanyaan saya adalah apa? Kalau tadi Pak Martinus itu menyampaikan adalah hal yang kalau menurut saya itu normally ya, yang disampaikan Stephen Covey juga sebenarnya ya normal aja gitu. Tapi misalnya gini Pak Martinus, ini ada satu case misalnya bagaimana perusahaan yang captive market atau yang monopoli gitu. Apakah memang juga seperti ini? Karena kan kalau misalnya dia karyawannya itu tenang-tenang saja kan sebetulnya ya udah oke aja lah, nggak ada masalah gitu Pak Martinus, ngapain juga membuat target yang challenges yang tantang, atau mungkin kita copy paste aja gitu. Gimana Pak Martinus? Langsung dijawab Kak Mbak Sim. Silakan Bapak. Ya, Pak Chef, saya kira itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat sebentar sambil saya cari slide-nya, bahwa penelitian dari Jim Collins, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu ada buku Good to Great ya. Good to Great yang kira-kira populer di awal tahun 2000. Itu bicara tentang bagaimana pada akhirnya perusahaan yang monopoli tadi istilahnya Pak Chef
itu kemudian adalah tidak bertahan kan? Karena apa? Karena pada akhirnya, ntar ya, semoga ketemu. Oke, ini saya share dulu. Nah, Bapak Ibu, Jim Collins menulis buku dari riset yang besar, ada sekitar 20.000 organisasi, lebih dari 20 organisasi. Dia membedakan perusahaan yang hebat dengan perusahaan yang bagus, bukan perusahaan yang jelek atau biasa saja. Nah, yang terjadi adalah, ini tahun 2000. Tahun 2008, tahun lalu Amerika kena krisis kan, subprime mortgage, kredit macet perumahannya. Jadi dan ada filmnya kalau Bapak Ibu lihat itu. How the Mighty Fall, artinya perusahaan yang BUMN di Amerika yang hebat, yang nggak mungkin bangkrut, yang monopoli, yang backup perusahaannya seperti kita kenal Lehman Brothers waktu itu ya, perusahaan Citibank, perusahaan yang besar-besar itu akhirnya rontok, Pak. Maka penelitian yang dengan data yang cukup besar itu menunjukkan bahwa ketika perusahaan itu tidak disiplin, ngapain repot istilah Pak Chef tadi ya, orang begini aja bisa jalan kok. Betul Pak, secara internal nggak ada masalah. Tetapi ketika ada perubahan eksternal, dan perubahan eksternal itu zaman sekarang, apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Israel, perang Israel, apa yang terjadi perang dagang Amerika dengan Cina dan seterusnya, serta-merta akan berdampak ke semua orang, Pak. Karena dunia yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi ini. Apa yang terjadi? Ketika langsung merosot Pak kinerjanya, upaya-upaya yang dilakukan itu tidak akan berdampak banyak. Maka pada akhirnya si Jim Collins kemudian segera merevisi merevisi tesisnya. Yang penting itu adalah 3. Bagaimana kita konsisten disiplin, yang tadi Pak Chef bilang, buat apa kerja menantang gini aja cukup? Nggak cukup, Pak. Kita harus fanatik disiplin, consistency of action, dan harus punya empirical creativity. Artinya tidak cukup business as usual. Harus ada terobosan-terobosan yang diupayakan. Terakhir saya baca ya, PricewaterhouseCoopers itu melay-off 18.000 karyawannya akhir-akhir ini, merupakan yang terbesar sejak tahun 2009 gitu. Kenapa? Karena AI, karena perubahan eksternal itu, dan akhirnya yang ini Pak, kata kuncinya productive paranoia, a desire to be useful at the extreme, ya, keinginan untuk berkontribusi lebih banyak dari sekedar job desk yang diberikan kepadanya. Dan inilah 3 kunci menurut Jim Collins yang akan membuat organisasi itu hebat, bukan karena turunan, bukan karena dinasti, Pak. Oh, perusahaan ini warisan dari nenek moyang saya yang tidak pernah akan bangkrut. Oh, tidak. Great is by choice. Hebat itu adalah pilihan, bukan sebuah takdir dinasti. Kira-kira gitu, Pak. Saya bicara berdasarkan conceptual framework dari sebuah research yang cukup baik ini. Thank you. Baik, Pak Chef, seperti apa Pak? Sudah cukup menjawab ya Pak ya? Ya, baguslah. Yang jelas sih, kalau saya kan gini Pak Tukiran ya, yang terjadi di Indonesia itu, Pak Martinus ya, seperti misalnya Telkom, Pertamina, nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang memang sebetulnya ya sudah raksasa gitu kan, sehingga kadang-kadang mereka juga mendapat penugasan dari pemerintah. Jadi kita kadang-kadang di level bawah individu seperti ini yang tadi disampaikan Pak Martinus itu, wah itu kan sangat bagus gitu kan, ideal banget gitu kalau seperti itu. Lah tapi kalau mereka-mereka yang sudah dapat seperti ya tadi itu kayak semacam sudah semacam apa ya tempat gitu di pemerintah ya repot juga seperti itu sih Pak. Bukan ngeluh sih. Makasih Curhat, Pak. Pak. Ya Pak Chef, ini contoh yang bagus Pak Chef angkat Telkom misalnya.
Ya, Telkom menguasai jaringan fiber optik di seluruh Indonesia, Telkomsel selulernya yang nomor 1 di Indonesia dan seterusnya. Seolah-olah itu adalah dinasti yang tak akan punah. Tapi begitu tahun lalu masuk Starlink, Pak, itu gelaran kabel yang seluas Indonesia tidak menjadi sebuah aset karena orang akan nembaknya ke langit, tidak nyolok kabel lagi. Itu sebagai contoh misalnya. Kemarin saya iseng-iseng lihat, sekarang udah ada aplikasi, Pak, kita bisa pesan sinar matahari di malam hari, Pak. Wih, canggih amat. Jadi ada satelit yang ditembakkan di luar angkasa sana. Ketika malam ini saya ingin ada matahari, saya bisa pesan. Dan satelit itu dengan cerminnya akan memproyeksikan koordinat sinar matahari itu persis ke rumah kita, Pak. Dalam radius misalnya 5 kilometer. Jadi saya bisa pesan sinar matahari sekarang pada malam hari. Coba gimana logikalnya bisnis as usual itu. Ya, itu sebagai realitas, Pak. Welcome to zaman teknologi yang nanti kita akan terkaget-kaget perubahan-perubahan yang ada. Disrupsi era ya, Pak ya. Betul, Baik Mas. kalau begitu. Terima kasih Pak Chef atas pertanyaannya.